kita mengalami satu duka cita yang Tuhan izinkan. Mbak Henok, saudara kita, dipanggil oleh Tuhan. Mungkin secara manusia, terlebih keluarga, mengalami satu duka cita yang mendalam karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Tapi pagi hari ini kita mau tetap bersyukur bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bahkan Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Mungkin saat ini keluarga yang merasa ditinggalkan akan mengatakan, apa rencana baik apa yang Tuhan akan nyatakan. Keadaan kami seperti ini, tapi justru Tuhan memanggil orang yang aku kasihi. Mungkin itu satu perkataan yang terlontar dari dalam hati Bapak Ibu Saudara, keluarga yang ditinggalkan. Tapi pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah untuk menguatkan kita, memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam menjalani hidup ke depan kita, agar kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita mau dasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau baca bahwa musim itu akan berlalu. Ada musimnya untuk tertawa, ada musimnya untuk menangis. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Itulah kenyataan hidup kita sebagai manusia. Ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu dan tanah, yang pada akhirnya akan kembali kepada tanah. Saat ini kita secara manusia memang berduka. Tapi firman Tuhan katakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Berbalik daripada kehidupan manusia yang menginginkan satu kebahagiaan, satu sukacita di dalam kehidupan. Tapi justru Tuhan berkata di rumah duka jauh lebih baik daripada di rumah pesta. Kita mau baca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini buat kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita akan menghadapi yang namanya sebuah kematian. Jadi menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa semua itu akan berlalu. Seperti pujian yang barusan disampaikan, musim itu akan selalu berganti. Setiap musim akan berlalu, semua akan berlalu. Biarlah ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita, bahwa hidup manusia tidaklah lama. Kalau orang Jawa mengatakan hidup hanya mampir-mumpir, mari kita sama-sama belajar dari sebuah kematian. Apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kita? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Siapa kita? Kalau firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia hanya seperti rumput yang pagi mekar, sorenya sudah hilang. Bapak Ibu Saudara, kembali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan yang mulia, tapi pada akhirnya kita juga harus kembali kepada Sang Pencipta. Satu pelajaran di rumah duka lebih penting daripada di rumah pesta. Kita harus tahu bahwa hidup kita semua menuju kepada kematian. Kita tidak menunggu, kematian tidak menunggu tua, muda, ataupun anak-anak. Anak saya dipanggil Tuhan dalam usia 20 tahun. Mbak Henok dalam usia 41 tahun. Bagaimana kebersamaan Mbak Henok bersama-sama dengan kita di tempat ini? Melayani di tempat ini mungkin sekitar 4 tahun. 4 tahun bersama-sama dengan kita. Satu anugerah kita boleh bersama-sama. Kalau saat ini dalam usia yang masih muda, Tuhan memanggilnya. Kita percaya Tuhan mengasihinya. Jadi buat kita semua, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan,
firman Tuhan di dalam pengkhotbah yang barusan saya bacakan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mari kita di sisa hidup kita atau kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita sedang membangun nama harum dalam kehidupan kita. Sehingga kelak ketika Tuhan panggil kita, akan dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, membangun nama baik, memperbaiki diri hari lepas hari melalui firman Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi sebuah keharuman atau memiliki nama harum ketika kita kelak dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, buat keluarga, percayalah bahwa Mbak Henok sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita kembali kepada satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Satu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi satu iman buat kita, bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari setiap masa lalu kita sudah dipanggil, diangkat menjadi anak-anaknya. Satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Ketika rumah kita di bumi dibongkar, Tuhan sudah menyiapkan rumah di kekekalan yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Amin. Jadi inilah yang menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semua, buat keluarga yang ditinggalkan. Jangan takut atau jangan ada rasa kecewa, khawatir. Mbak Enok sudah bersama dengan Bapa di surga. Rumah di bumi sudah dibongkar. Tuhan sudah menyiapkan rumah di kekekalan yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Amin. Jadi keluarga mungkin boleh berduka, tapi tidak harus berkepanjangan. Saya mungkin bisa berkata, walaupun awalnya saya sendiri juga susah menerima kenyataan ketika kita ditinggal oleh orang yang dikasihi. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, rumah di bumi dibongkar, Tuhan sudah siapkan rumah yang baru. Amin. Itu yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Juga secara pribadi boleh menjadi kerinduan buat saya, Bapak Ibu. Rumah di bumi dibongkar, saya akan mendapatkan tempat yang baru yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Itu yang menjadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga, mari kita boleh berduka, tapi jangan terlalu lama. Mungkin waktu itu saya move on-nya agak lama, karena memang ditinggal orang yang dikasihi. Tapi itu menjadi kekuatan buat saya. Kalau saya berkata sama Tuhan, kenapa justru anak saya dipanggil oleh Tuhan? Karena kamu kuat dan kamu akan memberikan kekuatan kepada orang lain. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan. Jadi sama, Bapak Ibu Saudara, orang tua dari Mbak Henok, suami dan juga anak-anaknya, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Mbak Henok. Tuhan sudah mengasihi Mbak Henok dengan luar biasa. Jadi percayalah bahwa hidup Bapak Ibu Saudara, anak-anak akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Yang terakhir, satu ayat yang sangat-sangat ini ya, yang seringkali kita dengar di dalam Mazmur pasal yang 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Baiklah, pagi hari ini, sebelum kita mengantar jenazah Mbak Henok ke peristirahatan sementara. Kenapa saya katakan peristirahatan sementara? Karena setiap kita yang mati di dalam Tuhan nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan. Amin.
Jadi saya katakan bahwa sebelum kita mengantar jenazah Mbak Henok ke peristirahatan terakhir, peristirahatan sementara, mari kita belajar, kita mau terima semuanya dengan ucapan syukur, dan kita mau katakan kematian Mbak Henok berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mengasihi Mbak Henok. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sisa hidup yang Tuhan berikan buat kita semua, kita boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan kembali ke belakang, tapi terus maju ke depan. Jadi mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita membangun iman kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, memiliki satu kedekatan, melekat kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Karena kita tahu berapa lama yang lalu kita masih bersama-sama dengan Mbak Henok dalam keadaan sehat. Tapi saat ini Mbak Henok sudah terbaring, tak berdaya, tak bernyawa, karena Tuhan mengasihi. Jadi kita pun juga nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Jadi setiap saat kita harus siap. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itulah pelajaran yang boleh kita ambil pada pagi hari ini. Di dalam sebuah kedukaan, sebuah kematian, Tuhan mau katakan bahwa hidup kita nggak lama. Hidup ini adalah sementara, tapi biarlah kita melihat bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita boleh membawa kita menjadi pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar kita akan tutup peti. Kita tahu mungkin saat terberat bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi pagi hari ini firman Tuhan sudah memberikan kekuatan buat bapak ibunya, orang tua Mbak Henok, suami dan juga anak-anak, juga kekuatan buat kita semua bahwa Mbak Henok adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kalau saat ini rumah di bumi dibongkar, Tuhan sudah siapkan rumah yang baru di surga buat Mbak Henok yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau pujikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kami undang Ibu Musa bantu pujian.